Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Raffi Ananda dari D4 RPL 2A dengan NIM 2405046. Di sini saya membahas mata kuliah Sistem Basis Data 2 dengan tema merancang bangun sistem basis data transaksi penukaran sampah menjadi koin pada aplikasi Livora menggunakan Oracle. Oke, lanjut ke abstrak. Di sini permasalahan pengolahan sampah di masyarakat menjadi tantangan besar, yaitu banyaknya warga yang belum mempunyai motivasi. Ya, jadi tujuan awal dibangunnya sistem ini adalah untuk memotivasi masyarakat agar bisa mengolah sampah untuk ditukarkan menjadi uang dengan motivasi agar mendapatkan uang begitu. Oke, lanjut ke latar belakang. Oke, latar belakang dari dibutuhkannya sistem integrasi untuk mencatat aktivitas penimbangan dan penukaran sampah karena proses manual sering menciptakan kesalahan perhitungan dan keterlambatan pencatatan. Nah, Oracle dipilih dalam implementasi ini karena menyediakan fitur prosedural yang memudahkan penerapan logika bisnis langsung ke dalam database. Di rumusan masalah yaitu bagaimana merancang struktur tabel yang mampu menyimpan transaksi penukaran sampah menjadi koin, bagaimana mengotomatisasi proses perhitungan koin, bagaimana memastikan saldo koin pengguna selalu konsisten. Lalu tujuannya adalah membangun basis data dengan tabel. Ada 3 tabel yaitu user echo, transaksi sampah, dan saldo koin. Mengimplementasikan PL/SQL lanjutan seperti function, prosedur, cursor, trigger, dan exception handling. Lalu di batasan masalah kita punya sistem, yaitu pertama, sistem hanya fokus pada penukaran sampah sampai koin, tidak termasuk fitur redeem atau artikelnya. Dan lalu yang kedua, pengujian dilakukan melalui Oracle SQL Developer. Yang ketiga, implementasinya berjalan pada Oracle Database. Di sini ada metodologi pengembangan penggunaan model yaitu waterfall, yang terdiri dari analis kebutuhan, perancangan IRD, pembuatan tabel, implementasi, dan pengujian. Lalu ada landasan teori. Di sini basis data. Apa itu basis data? Basis data merupakan kumpulan data terstruktur yang memerlukan sistem terpusat untuk pengelolaannya. Lalu ada PL/SQL, bahasa pemrograman prosedural milik Oracle yang memperluas SQL dan kemampuan seperti deklarasi variabel, looping, percabangan, serta exception handling. Lalu fungsi dan keuntungan penggunaan dari PL/SQL. Yang pertama ada function, logika komputasi seperti perhitungan koin, lalu stored prosedur untuk operasi sistem seperti penyimpanan transaksi, trigger menjaga data tetap konsisten, lalu kursor menghasilkan laporan transaksi. Keuntungan dari keempat fitur PL/SQL atas adalah logic berada di sisi server, yaitu jadi lebih cepat. Lalu mengurangi lalu lintas data dan integritas data terjaga melalui trigger dan transaksi. Lalu ada analis dan desain sistem. Analis kebutuhan dari sistem ini yaitu mencatat transaksi penukaran sampah, menghitung koin berdasarkan jenis sampah dan berat, menyimpan riwayat transaksi, mengelola saldo pengguna, dan menampilkan laporan transaksi. Lalu desain sistem di sini menggunakan metode pengembangan waterfall yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada analisis kebutuhan, lalu perancangan sistem, implementasi, serta pengujian. Lalu diagram alirnya, pengguna melakukan integrasi dan login ke sistem, lalu melakukan setor sampah, sistem mencatat transaksi dan menghitung koin yang diperoleh, saldo koin di pengguna diproses secara otomatis, pengguna dapat menukarkan koin dengan hadiah yang tersedia di sana, lalu sistem memvalidasi saldo dan stok hadiah sebelum transaksi disetujui. Untuk yang terakhir adalah ERD. ERD di sini menggambarkan entitas, atribut, serta relasi dalam tabel sistem. Yang pertama di ERD saya ada user. User ini entitas yang mampu menyimpan data pengguna sistem seperti ID, username, email, password, dan role. Lalu ada transaksi. Entitas transaksi digunakan untuk mencatat setor sampah yang dilakukan oleh user. Relasinya adalah one to many, saldo koin, ada reward, dan pesan artikel.
Lalu pemilihan database dan struktur tabel. Sistem ecoliving menggunakan Oracle Database sebagai DBMS karena mendukung pemrosesan data berskala besar dan menyediakan fitur PL/SQL untuk penanaman logika bisnis langsung pada sisi database. Struktur tabel dirancang secara rasional dengan penggunaan primary key, foreign key, dan normalisasi data. Berikut desain prosesnya. Lalu kita ke implementasi sistem. Di sini saya menggunakan 3 tabel tadi. Struktur tabelnya yaitu user echo yang ada ID user, lalu email, password, dan role, lalu ada transaksi sampah, ID transaksi, ID user, jenis sampah, berat per kilo, koin didapat, dan tanggal. Lalu yang ketiga ada saldo koin, ada ID saldo, ID user, dan total koin. Berikut adalah gambar dari tabel yang saya buat. Di proses implementasi, struktur tabel dibangun untuk menyimpan data pengguna, transaksi stor sampah, data hadiah, dan riwayat penukaran. Struktur tabel dirancang saling terintegrasi untuk mendukung alur mulai dari penyotoran sampah hingga penukaran koin. Perhitungan poin implementasi menggunakan function PL/SQL yang diterima berupa input berat sampah. Di sini juga ada masuk semuanya yaitu if else, cache, store, prosedur, transaction control commit, dan rollback serta trigger, exception handling, basis data distribusi, dan debugging. Di tampilan dan fungsi, implementasi sistem ecoliving menggunakan Oracle SQL Developer sebagai antarmuka utama untuk mengeksekusi perintah SQL dan PL/SQL. Seluruh fungsi sistem dijalankan melalui SQL worksheet dengan pemanggilan function, start procedure, serta menjalankan blok PL/SQL yang telah dibuat. Ya, berikut adalah sedikit cuplikannya. Lalu kita bahas ke pengujian dan hasil. Pengujian sistem, metode di sini saya menggunakan black box testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada kesesuaian hasil keluaran terhadap masukan input yang diberikan tanpa melihat struktur internal kode. Pengujian dilakukan secara modular terhadap setiap fitur, mulai dari PL/SQL, function, start procedure, trigger, cursor, dan transaction control, basis data, terdistribusi, serta backup dan restore, semuanya sudah ada di sini. Oke, langsung ke hasil pengujiannya. Saya di sini menggunakan yang pertama adalah sesuai materi awal kita, yaitu blok PL/SQL, pengambilan saldo koin user. Dengan skenario pengambilan saldo koin user, mencakup anonymous block, variabel, dan DBMS output. Blok PL/SQL ini digunakan untuk mengambil data username dan saldo koin pengguna dari tabel user echo ke saldo koin. Tadi ada 3 kan. Nah, ini dari user echo ke saldo koin. Hasil pengambilan data ditampilkan menggunakan DBMS output sebagai bentuk verifikasi bahwa pengambilan data berjalan dengan baik. Lalu ada if else. If else digunakan untuk menentukan status keanggotaan pengguna berdasarkan jumlah saldo yang dimiliki. Nah, di sini saya mengambil skenario penentuan status member. Di sini ada 3, bronze, silver, dan gold. Sesuai dengan batas yang ditentukan. Nah, berikut adalah PL/SQL-nya. Lalu ada perulangan. Di sini saya perulangan menggunakan skenario perhitungan total koin. Jadi di sini menjumlahkan nilai koin dari setiap baris transaksi milik pengguna secara berulang sehingga seluruh data diproses. Nah, tadi itu datanya masuk ke sini. Total koin dari semua transaksi user 1 tadi 375 koin. Struktur kontrol cache yaitu kategori jenis sampah. Di sini mencakup cache saja karena struktur cache digunakan untuk mengelompokkan jenis sampah ke dalam kategori tertentu seperti anorganik, daur ulang, dan limbah cair. Pengelompokan ini ditujukan untuk memudahkan pengolahan dan analisis data sampah pada sistem Livora. Ya, di sini ada misalnya di sini saya masukkan data plastik ya. Seperti yang sesuai di sini, saya masukkan data plastik, maka dia akan masuk kategori anorganik. Lalu ada transaction control untuk commit, rollback, dan save point. Nah, di sini skenario-nya adalah ketika user salah memasukkan data dan admin masih bisa mengembalikan data tersebut ke data sebelumnya. Jadi save point-nya kembali ke 100. Lalu ada start prosedur, insert transaksi, dan update saldo. Ya, di sini start prosedur digunakan untuk mengotomatisasi prosedur penukaran sampah menjadi koin. Prosedur menghitung total koin berdasarkan berat sampah dan nilai koin per kilogram.
Di sini ada contoh pemanggilan prosedur. Di sini plastik, saya memasukkan jenis plastik dengan berat 2,5, maka hasilnya adalah 125 karena berat per kilonya adalah koin yang didapatkan per kilo adalah 50 dikali 2,5 jadi 125. Lalu di sini ada function hitung koin sampah, yaitu perhitungan koin otomatis. Di sini saya ada fitur function dan cache-nya. Function ini digunakan untuk menghitung jumlah koin yang diperoleh pengguna berdasarkan jenis dan berat sampah. Perhitungan dilakukan dengan menentukan tarif koin per kilogram sesuai jenis sampah. Ya, seperti di sini saya plastik 3 kilo berarti 150. Cursor dan exception digunakan untuk mengambil data seperti tanggal berapa user melakukan transaksi. Lalu ada trigger otomatis untuk mengupdate saldo koin setiap kali user menukarkan sampah. Data warehouse, di sini saya menggunakan OLAP dengan fungsi rollup untuk menghasilkan rekap total koin pengguna per bulan serta totalnya. Nah, di sini hasilnya. Total semua user ada 375. Lalu per bulannya 375 juga. Ada debelling, yaitu di mana user echo user bisa mengakses ke DB user, ke database satunya. Ya, di sini saya sudah menyambungkan ke satunya, yaitu DBTRX yang membuat 2 user. Jadi di sini bisa terlihat bahwa user lain dengan username Andi, tapi di di connection yang berbeda, user yang berbeda, itu dia cuma dapat 100 doang, sedangkan tadi si Andi dari user pertama, dari echo user itu mendapatkan 375. Lalu backup dan restore, di sini backup dan restore sederhana menggunakan dari terminal. Nah, kesimpulan saya di sini sistem penukaran sampah menjadi koin berhasil diotomatisasi menggunakan PLSQL. Trigger sangat efektif menjaga konsistensi saldo. Lalu function dan prosedur menyederhanakan logika perhitungan koin. Kursor dan OLAP membantu pelaporan dan analisis. Fitur database link dan backup restore menambah keandalan sistem. Saran saya menambahkan kabel kategori sampah agar tarif lebih dinamis, tambahkan fitur audit log pada trigger untuk keamanan, dan kembangkan dashboard analitik berbasis data warehouse. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu cuma pembahasan singkat dari apa yang saya tulis dalam data basis data tugas besar basis data. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.